Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurmala Putri, NIM 2020505011. Saya di sini dari kelompok 3 dengan judul makalah Substansi Filsafat Ilmu. Dalam makalah kami menjelaskan tentang definisi substansi filsafat ilmu, kedua kebenaran dan fakta filsafat ilmu, ketiga kebenaran menurut ilmu filsafat dan agama, dan terakhir yaitu keterkaitan antara fakta dan kebenaran. Yang pertama yaitu definisi substansi filsafat ilmu. Secara etimologi, substansi berasal dari bahasa Latin yaitu subster, dari bahasa Yunani yaitu hipotesis yang artinya berdiri di bawah. Istilah substansi dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai materi atau intipati. Misalnya dalam kalimat substansi beton itu kurang baik. Konsep substansi dikenal juga dalam ilmu kealaman. Biologi memakai konsep substansi identik dengan protoplasma, sedangkan di fisika mengidentikan substansi dengan materi atau energi. Masalah substansi menjadi permasalahan yang serius sejak tradisi awal filsafat barat dimulai. Substansi menurut salah satu ahli yaitu Spinoza. Spinoza mengartikan substansi sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Artinya, sesuatu yang konsepsinya tidak bersandar pada hal lain untuk membentuknya, sebagai sebab dirinya sendiri, yaitu yang dimaksud oleh Spinoza sebagai sebab dirinya sendiri itulah yang dimaksud dengan Tuhan. Paham ini disebut dengan panteisme karena semuanya serba Tuhan. Kesimpulan definisi substansi filsafat ilmu yaitu substansi adalah alat untuk menangkap dan mengungkapkan kenyataan. Konsep substansi yang benar harus diangkat dari pemahaman tentang manusia yang sedang menjadi dalam struktur kenyataan. Maka substansi tidak lagi dipahami sebagai substratum atau lapisan kenyataan yang misterius, tak dikenal dan dapat berdiri sendiri, tetapi pengertian substansi harus mengungkapkan seluruh aspek kenyataan yang bipolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Bayaki dari kelompok 3. Kebenaran dan fakta filsafat ilmu. Kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut truth, Anglo-Saxon. Truth, kesetiaan, istilah lain, varieties dan Yunani, aletheia, dipandang sebagai lawan kata. Kesalahan, kesesatan, kepalsuan, dan opini. Dalam bahasa Arab disebut al-haq. Sedangkan di Kamus Bahasa Indonesia, kebenaran menunjukkan pada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Dengan adanya berbagai macam kategori, maka tidaklah berlebihan jika pada saatnya setiap subjektif yang memiliki pengetahuan akan memiliki persepsi dan pengertian yang amat berbeda satu sama lain. Contoh kesimpulan definisi kebenaran yang dimukakan oleh Harold H. Tutis adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta, pengalaman, atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi, sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar. Fakta merupakan kenyataan yang terjadi yang dapat diterima secara logis dan dapat diamati secara nyata dengan cara indera manusia. Positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara sensual satu dengan sensual lainnya. Antara fenomenologi memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian dan kenyataan. Rasionalistik menganggap sesuatu empirik dengan skemationalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Santoso, NIM 2030505034. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari Muhammad Fatur Rahman, yaitu kebenaran menurut ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama yaitu kebenaran menurut ilmu.
memiliki inti kebenaran yang sifatnya subjektif, yaitu terikat pada subjek yang mengenal. Dengan demikian, pengetahuan tahap pertama ini memiliki sifat selalu benar. Jadi, selain sarana untuk memperoleh pengetahuan bersifat normal atau tidak ada penyimpangan. Yang kedua, yaitu kebenaran menurut filsafat, yaitu bersifat absolut. Absolut artinya mutlak dan intersubjektif, yang artinya nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan filsafat dari seseorang pemikiran filsafat itu, serta selalu mendapat kebenaran dari filosof-filosof yang menggunakan metodologi pemikiran-pemikiran yang sama. Kemudian yang ketiga ini menurut agama. Pengetahuan jenis ini memiliki sifat dogmatis, keyakinan yang telah ditentukan, sehingga pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat kitab suci agama memiliki nilai-nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya. Kemudian, keterkaitan antara fakta dan kebenaran. Contohnya, kasus jatuhnya pesawat Mandala di Medan beberapa tahun yang lalu merupakan contoh suatu fakta yang terjadi di lapangan. Kenyataan berupa kasus jatuhnya pesawat tersebut merupakan sesuatu kasus yang benar adanya. Dengan kebenaran atas terjadinya kecelakaan pesawat merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah lagi atas kebenarannya, baik secara logika maupun secara empiris. Antara kebenaran dan fakta merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, antara fakta dan kebenaran itu adalah merupakan dua hal yang berkaitan dengan sangat erat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari makalah kita yang berjudul Substansi Filsafat Ilmu adalah bahwa substansi adalah alat untuk menangkap dan mengungkapkan kenyataan. Kebenaran adalah sesuatu yang ada secara objektif, logis, dan merupakan sesuatu yang empiris. Fakta merupakan kenyataan yang terjadi yang dapat diterima secara logis dan dapat diamati secara nyata dengan panca indera manusia. Kebenaran menurut ilmu memiliki inti kebenaran yang sifatnya subjektif. Kebenaran menurut filsafat yaitu bersifat absolut intersubjektif. Menurut agama, pengetahuan jenis ini memiliki sifat dogmatis. Antara kebenaran dan fakta merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, antara fakta dan kebenaran, dan antara kebenaran dengan fakta merupakan dua hal yang berkaitan dengan sangat erat. Itulah tadi pemaparan yang dapat kelompok 3 sampaikan tentang makalah yang berjudul Substansi Filsafat Ilmu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.